Coba kita sapa dulu deh. Halo semuanya teman-teman. Ada Pak Ipin ya. Pak Ipin baru join. Pak Apit, Pak Dipo, Pak Henry, Pak Ipin lagi, Bu Mei, Pak Ridwan, Pak Julio. Wah ini pemain lama nih. Pemain lama. Mister Julio Kontol. Ini mah udah master udah atau master ya, master of trading. Di kesempatan kali ini mungkin Master Rudi boleh jelasin dulu apa sih katanya tuh tapering itu sejenis apa tumbuh-tumbuhan gitu, umbi-umbian apa gitu. Tapering itu apa ya? Kurang lebih untuk dari The Fed ya. Betul. Dari The Fed. Upaya itu ya. Upaya ya. Untuk sebenarnya mengimbangi sih sebenarnya kalau menurut saya. Karena inflasi pun kalau di masa pandemi kayak gini kan memang bisa dibilang di luar schedule-nya mereka gitu kan. Timetable yang udah disiapkan semua negara itu kan sekarang lagi acak-acakan, kacau. Bisa dikatakan ekonomi global kan sekarang sedang di reset. Makanya kalau kita lihat peluang juga sih kalau di market forex sedang tapi intinya apa? Kitanya harus lebih hati-hati karena dalam kondisi market seperti ini peluangnya memang betul besar, tapi kita nggak jangan gegabah untuk ambil posisinya karena resiko pun pasti akan meningkat gitu. Kurang lebih sih intinya kalau tapering itu ya itu upaya dari The Fed. Indonesia pun sebenarnya bisa melakukan tapering ya, cuman mungkin bahasanya beda kalau bukan tapering, entah apalah itu. Cuman intinya setiap negara pasti selalu ada upaya untuk melakukan hal seperti itu gitu. Untuk mengimbangi inflasi betul. Karena inflasi tidak boleh terlalu tinggi, tidak boleh terlalu rendah. Plus pertumbuhan ekonomi yang kayak Indonesia kan cita-citanya itu kalau nggak salah 7% ya pertumbuhan ekonominya ya. Saya salut dengan optimismenya, tetapi di sisi lain agak pesimis karena melihat realitanya. Saya lihat sendiri kan di lapangan UKM seperti apa, retail seperti apa gitu, jauh sekali dengan yang diberitakan di media-media gitu. Tapi ya saya salut aja dengan optimismenya, mudah-mudahan bisa terrealisasi gitu. Betul. Nah sekarang kita back to the market, and then we have gold currency ya di sini. Peluangnya cukup bagus sih. Kalau menurut saya apa ya? Sebenarnya di analisa pun tidak ada yang aneh gitu karena gitu-gitu aja kan. Gitu-gitu aja, cuman gini, saya sempat bilang bahwa flash crash itu teman-teman nggak usah takut, nggak usah khawatir, itu nggak rutin terjadi. Even setiap tahun pun belum tentu kok gitu. Pernah terjadi itu tahun 2015, tahun 2014 atau 15 gitu, tanggal 15 Januari itu di USICHF, teman-teman boleh cek ya, 2015 di bulan Januari, pokoknya cek aja pasti ada candle yang ekstrim banget gitu. Itu juga pernah terjadi, itu disebutnya flash crash yang itu disebutnya the Fed thumb, jempol gendut atau jempolnya kegedean. Itu katanya sih gitu, katanya ada salah seorang dibilang itu pokoknya yang salah pencet. Jadi harusnya pencet 01, mungkin ini kepencetnya 0-nya 2 karena jempolnya kegedean. Itu istilah aja sebetulnya, tapi memang terjadi seperti itu. Dan dulu tahun 2015 tanggal 14 Januari itu memang terjadi seperti itu. Terjunnya lebih dari ini, seingat saya ya, lebih dari SAU kemarin, lebih ekstrim gitu, USICHF. Kalau pound sterling pernah terjadi yang namanya Brexit. Nah, kalau Bang Julio pasti tahu lah karena udah lama juga forex ya. Brexit, bukan exit, tapi Britania exit, yaitu proses keluarnya ya, prosesnya keluarnya Brexit dari Eropa, yang mana panjang banget gitu. Dan semenjak tapi Brexit ini mengubah peradaban forex sebetulnya. Pokoknya semenjak terjadi Brexit, market forex sudah beda. Jadi kayak buku-buku, tutorial segala macam yang keluar sebelum Brexit itu hampir bisa dikatakan hampir sudah semuanya itu sudah tidak sudah kadaluarsa semenjak Brexit, semuanya berbeda gitu. The whole new world di forex ini jadi terbentuk di situ gitu. New game. 2.800 pip loh waktu Brexit ya.
waktu Brexit itu 2.800 pip. Teman-teman kalau suara kita belum ada atau kurang jelas boleh di komen ya. Jadi kalau jelas kita lanjut. Kayaknya diam-diam aja ya, nggak ada yang komen gitu. Nggak ada komen, berarti aman lah mungkin ya, mudah-mudahan. Nah itu Brexit tahun 2016 tanggal 24 Juli. Kalau Brexit di pound sterling, di GJ, di GU itu kan sampai 2.800 pip, yang mana dulu mah untuk GU, GJ itu siap, makasih Bapak Ibu ya, mungkin Ibu Emma. Yang mana dulu mah untuk GJ itu 120 pip itu berat, cuma 120-150 pip per hari. Tapi ketika ada Brexit itu sampai 2.800 pip dalam satu hari. Bayang ya sama teman-teman seperti apa. Baru tahun 2015, tahun sebelumnya kan pernah terjadi di Justice Cahaya, teman boleh nanti cek lagi grafiknya. Terus Euro saya tepatnya lupa ya, karena nggak terlalu ekstrim. 300 pip pagi-pagi itu pernah terjadi. Terus di GBP/JPY, kalau yang trading dari tahun 2018 kan pasti ngalamin juga. Itu di bulan Januari juga pernah terjadi. Terus ya terakhir kemarin di di emas ya, di gold baru terjadi 2 minggu yang lalu. Tapi sekali lagi nggak usah khawatir, karena itu bukan hal yang rutin terjadi. Sekali lagi ya, sebenarnya kalau teman-teman selalu menggunakan stop loss, waktu dijaga, itu aman-aman aja sih. Kalau yang teman-teman kan ada nih yang login akun investor saya, ada kan di sini ya beberapa orang, pasti lihatlah posisi saya pun baik sebetulnya. Ada posisi buy saya juga, tapi kok nggak MC, nggak habis ya, karena saya mah lot kecil gitu. Even setelah itu saya cut loss juga gitu, cuman nggak sampai habis. Sampai sekarang masih ada akunnya, kalau ditanya sama temen yang udah punya investor saya. Lalu untuk kedepannya seperti apa? Kedepannya tetap aja apa yang udah kita pelajari, teknik-tekniknya, analisa segala macam itu tetap harus kita perhatikan. Terutama dalam kondisi seperti ini adalah data-data fundamental. Teman-teman jangan alergi, jangan anti sama yang namanya fundamental, karena fundamental itu nggak ribet. Dan kadang kalau kita lebih jeli lagi, fundamental itu mendukung teknikal. Kalau ada yang bilang fundamental katanya apa sih? Bertentangan ya, bisa ngelibas teknikal, enggak. Iya. Justru itu pendukungnya gitu. Kayak sekarang teknikal kok ini udah jenuh di bawah misalkan, kok nggak naik-naik gitu, atau udah jenuh di atas kok nggak turun-turun, ya butuh trigger gitu. Mata uang ataupun emas itu nggak bisa tiba-tiba harganya naik, tiba-tiba harganya turun walaupun harga udah jenuh di atas. Kenapa ya? Karena butuh trigger. Alasannya apa? Tiba-tiba dolar melemah atau tiba-tiba dolar menguat. Alasannya karena suku bunga dinaikkan kah secara tiba-tiba, pidato kah, atau misalkan tiba-tiba ada serangan teroris di government, di gedung di White House, atau misalkan di Pentagonnya, misalkan atau apapun gitu kan yang bisa mempengaruhi iklim ekonomi, dan itu yang biasanya menjadi trigger atau pemicu naik atau turunnya harga. Jadi saran saya teman-teman jangan anti, jangan alergi dengan data fundamental. Kalau saya malah senang baca-baca fundamental itu karena nambah wawasan juga. Untuk yang dasar-dasarnya kan di grup juga udah sering di-share ya, setiap pagi ada pivot point, udah kalender ekonomi, minimal itulah yang kita ketahui. Pivot point sebagai teknikalnya dan fundamental sebagai arahan dari data atau newsnya gitu. Oke, itu sedikit informasi. Itu sebenarnya flashback ya ke belakang, biar kita juga dari beberapa kejadian yang barusan saya ceritakan, kita bisa banyak belajar harusnya dari situ. Untuk kedepannya bisa lebih baik bagaimana. Apa yang kita lakukan yang membuat kita loss atau membuat kita mengalami kerugian, kalau pernah, itu yang menjadi pembelajaran paling berharga. Betul. Paling mahal banget. Paling mahal. Teman-teman punya uang 10 miliar pun nggak akan bisa beli pengalaman. Iya. Jadi hargailah pengalaman karena itu guru terbaik. Tiba-tiba jadi bijak. Wih, bagus. Ada skrip di sini, Cina. Masih saya nggak pernah pakai skrip. Apa yang ada di dalam hati saya utarakan. Ya gitu. Jadi tadi sempat disinggung juga sama Master Syam, jangan alergi terhadap fundamental atau gitu. Kenapa? Karena kita beracuan pada literasi tentang dari Dow Theory ya. Betul. Market discount is everything gitu. Ya. Jadi semuanya yang terjadi itu di market, di chartnya itu udah tergambar sekali gitu. Sudah tergambar sekali ya. Udah apa ya? Udah lengkap kayak itu data di chart. Jadi mencerminkan investor besar atau ya hedge fund atau big investor yang big trader disebut sebagai trader juga udah mencerminkan gitu di market forex kelihatan di grafik. Nah, gitu. Kekhawatirannya atau ya
keoptimisannya kayak gitu. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan dulu boleh? Atau ada yang punya posisi Nah, konseling, yuk betul, mumpung kita betul. standby walaupun waktunya nggak banyak, tapi seenggaknya kita bisa sedikit membantu mungkin penjelasan dengan lebih yang kita punya saat ini. Karena ingat ya, market itu dinamis, bisa jadi analisa pagi tadi yang kita lakukan sore ini udah nggak valid. Jadi kita harus peka terhadap perubahan atau kondisi di market. Jangan mengacu, oh udah kemarin juga gini, supportnya di sini, belum tentu, gitu kan? Karena market itu dinamis. Kalau misalkan dia masih mau naik ya naik, kalau dia masih mau turun ya turun. Walaupun 10 indikator saya menunjukkan ini udah waktunya naik atau ini udah waktunya turun, nggak ada yang pasti. Jadi tetap harus update selalu, minimal ya 1 jam sekali kita cek analisa kita masih valid. Kayak sekarang kalau teman-teman lihat, simple banget ya yang kita pakai di sini tuh. Di sini kita cuma pakai moving average dengan setup period itu lebih dari 100 ya, atau bisa dikatakan besar. Dan ada pivot point. Ada sinyal buy nggak sih kita? Gimana? DU tadi? Nggak di Saudi. Di Saudi belum nggak ada ya? Ya. Nah gini, jadi aman. Untuk emas itu kemungkinan dia akan mengalami bearish korektif atau akan terjadi penurunan secara koreksi secara terbatas. Jadi potensinya untuk jangka pendek ini emas ada potensi untuk penurunan secara terbatas kemana? Nah di sini teman-teman bisa lihat ada 2 buah indikator. Kalau misalkan kita lihat di sini, ini ada pivot point yang saat ini masih valid ya, karena belum tersentuh dari ODP sampai dengan menit sekarang atau saat ini. Si pivot point ini belum disentuh sama harga dari ODP di sini. Udah ada ya grafik di layar teman-teman. Kalau belum ada di komen aja. Ini kan pivot point ini di 1795. Dan dari ODP ini garis vertikal ini ODP-nya. Dari ODP tadi pagi ini kita besarkan aja. Nah dari ODP-nya kan di sini ya, kurang lebih di 1805-an. Sampai dengan saat ini belum menyentuh pivot point, yang mana artinya adalah harga masih ada kemungkinan untuk ke pivot dulu, karena dimanapun harga berada dia akan selalu kembali ke pivot. Apalagi kalau di Saudi USD ini cepat banget gitu. Si pivot kayak gap lah, gap pun di Saudi cepet ya. Betul. Cepet banget kalau gap di Saudi itu ketutupnya. Kayak money magnet gitu. Kayak money magnet. Kayak ini gap ketutup langsung. Iya. Terus yang flash kemarin gitu kan, itu juga. Nah ini seharian lebih mungkin ya, sehari juga udah ketutup. Kalau prinsip saya sih sebenarnya ini gap tuh dari sini ya. Saudi tuh paling ini banget, paling disiplin banget sama rule. Kalau misalnya ada pola gini tuh paling cepat. Ini gap tuh kurang lebih kalau nggak salah emang segini ya. Sisanya awalnya tuh pas candle di sini, pas saya buka grafik sebenarnya di sini sih harusnya, cuman saya hitungannya dari sini. Cuman gini, gap itu kalau misalkan dia udah naik, udah lebih dari setengahnya, ini kan udah ketutupnya udah lebih dari setengahnya ya, itu bisa dikatakan udah done, udah beres. Jadi jangan mengacu lagi ke pivot, mau buy pun targetnya udah bukan untuk pivot, dan terbukti kan lanjut terus gitu, karena pivot udah nggak dihitung lagi. Lalu kembali lagi ke harga saat ini, jadi potensinya ada potensi untuk penurunan. Even dia naik lagi pun, kita kalau yang mau punya posisi sell bisa sebenarnya pasang stop loss versi pelit ya di sini, karena ini pun valid sebagai resistennya kalau misalkan mau aman-aman. Tapi kalau mau averaging, dijaga lotnya, dijaga jaraknya 18-15 masih bisa terkejar untuk hari ini. Tapi 3 alasan yang membuat saya punya analisa akan terjadi penurunan secara korektif atau penurunan terbatas atau koreksi lah dibilangnya. Itu tiga alasannya. Ini kita hilangkan dulu. Ini ada 3 alasan. Yang pertama, sekali lagi harga belum menyentuh pivot ya, karena rule pivot itu simple banget. Kalau harga belum menyentuh pivot di hari itu, maka masih ada kemungkinan harga akan menyentuh pivot dulu. Tapi ada beberapa orang yang punya prinsip berbeda. Ada yang nunggu harga ke R1 dulu, ada yang langsung hajar sell aja gitu kan, karena pagi-pagi itu harga di atas pivot boleh, sama aja gitu. Yang penting lotnya dijaga. Cuman ada juga bisa nunggu, misalkan mau opportunity buy-nya di pivot. Di pivotnya bisa, karena ini bisa jadi level pantulan juga. Nah, tapi kalau rule basicnya kita, nanti kita bahas ya. Nah, tapi kalau misalkan saat ini masih ada analisa saya, Saudi masih ada potensi untuk terjadi penurunan karena harga belum pivot. Itu yang pertama. Alasan yang kedua, teman-teman masih ingat mungkin dengan materi yang kita share di Education Class ya, yang di kelas eksklusif.
Moving average, kalau teman-teman lihat di sini, ini adalah sebuah moving average. Moving average ini bisa dikatakan selain untuk mengukur harga rata-rata, juga bisa berfungsi sebagai acuan support resisten dinamisnya dia. Jadi kalau dalam kondisi tren naik seperti ini, maka bisa dikatakan si moving average ini adalah sebagai support dinamisnya dia. Jadi nanti itu kurang lebih ada kemungkinan harga itu si pivotnya si pivot apa sih MA-nya kan mengikuti nih sini, pivotnya MA-nya sini, harga sini, artinya apa? Harga itu kan harus itu dulu support atau si moving average ini kayak gini kan. Nah, MA juga kan kayak gitu. Kalau misalnya harga lagi tren naik dan ketika harganya itu akan kita bisa buy gitu. Nah, ini berarti alasan kedua adalah harga mau turun nyentuh MA dan harga mau turun nyentuh pivot. Nah, dua alasan itu udah cukup kuat. Plus gitu kan, satu lagi kalau teman-teman jeli, kita lihatkan dulu. Terlalu banget. Nah ini aja deh. Nah kalau teman-teman jeli, di sini ada potensi untuk terjadi pembentukan RDS. Itu sebenarnya level resisten kemarin sama Master Sony dan Master Widi itu dijelaskan kalau harga break di 17 sekian lah, maka potensinya akan terus ke atas, dan betul kan, ini udah di break nih resistennya, dan kalau nggak salah di sini ya kemarin ya resisten yang ditanda itu, dan potensinya berarti dia akan membentuk RBS, resisten become support. Jadi harga itu mau ke sini dulu baru ini skenario nya ada dua ya, mau ke sini dulu baru ke sini, atau bisa jadi langsung ke bawah ke sini. Dari sini dia mantul kayak gini. Jadi ini bisa dikatakan level entry buy juga. Tiga alasan itu menurut saya udah cukup bagus untuk kita jadikan acuan bahwa harga itu berpotensi untuk terjadi penurunan secara terbatas atau turun koreksi gitu. Kalau ada teman-teman yang suka bahasanya ambil koreksi gitu. Ya, ini momennya. Cuman ada dua skenario. Yang pertama, harga ke R1 dulu baru balik ke bawah kayak gini, atau bisa jadi harga turun dulu. Kalau menurut saya sih tinggal lihat price action-nya aja ya. Nanti Mas Rudi lebih paham kalau masalah price action sebenarnya. Nah, kalau saya sih cuma bisa ngegambarin kayak gitu potensinya, dan kita minimal udah punya plan gitu doang. Itu mungkin ya. Itu kalau menurut saya. Cuman nggak tahu kalau menurut Master Widi nih, apa harga bisa ke R1 dulu atau bisa langsung? Sebenarnya tadi semuanya udah dijelasin sama Mas Sam ya. Jadi kita tuh sebelum kita entry posisi itu kita harus punya backup plan-nya kayak gitu. Plan B-nya ya? Iya, plan B-nya. Walaupun tadi udah dijelasin juga sama Master Syam, even tadi outlook-nya juga potensinya bisa ke R1 dulu, langsung dia drop ke pivot, dan bisa ngejar dulu pivot, maybe baru huge lagi ke atas ya? Bounce lagi. Kalau menurut Master Widi, iya, ini lebih berat ke pivot dulu atau ke R1 dulu? Kalau menurut saya same as probability itu lebih ke pivot dulu. Kenapa? Kenapa? Karena ya ini pivotnya yang pertama tadi udah dijelasin juga sama Mas Syam, reasonnya jelas ya. Ini XAUUSD ini respect banget terhadap pivot ini guys, kayak gitu. Cepet banget ya, dan jarang miss-nya. Iya, kayak gitu. Adapun misalkan untuk penguat, kita entry posisinya untuk sell-nya, opportunity sell-nya, kita bisa pakai tadi price action juga. Kita acuannya sebagai bentuk-bentuk candlestick atau pola-pola candlestick sebagai triggernya. Tapi setuju nggak kalau hari ini tuh lagi sideways? Sideways, iya. Dan tadi yang bikin saya punya alasan harga itu ke pivot dulu, kecil kemungkinan ke R1 dulu. Saya lihat ada dua candle di sini ya. Ini rejection kan sebenarnya. Dia coba nembus batasan sideways-nya dia, tapi entah kenapa dia di reject lagi. Dua candle tersebut shadow-nya cukup panjang banget. Tapi ya nggak tahu ya yang namanya market, cuman itu kan sebuah analisa aja, keyakinan saya seperti itu. Hopefully bener, kalaupun miss ya udah yang pasang stop loss saya kena stop loss, oke lagi di R1 saya lagi gitu kan, karena harga pivot, atau ya bisa punya plan yang lain, itu bisa aja. Wah, sekali. Oke, pertanyaan Master Syam dari Pak Dipo, saya lagi punya posisi katanya, boleh di-share supaya bisa dikomentari mungkin? Boleh Pak, yuk pada posisi apa dan di pair apa?
Ayo Pak Dipo Putra Utama, ada posisi apa nih, buy apa sell, di pair apa? Teman-teman nggak harus terpaku karena ini lagi bahas emas, nggak harus nanyanya emas, enggak ya, bebas kok. Kalau teman punya di GBP USD, di Euro USD, di pair apapun silakan. Kalau ada yang punya posisi mau dikonsultasikan, mau dibahas bareng-bareng, yuk share aja di sini. Mumpung kita masih punya waktu sebelum kita lanjut lagi, ada private di sini. Ya, betul. Ini ada nggak sih Pak siapa? Pak Henry ya? Itu ada Pak. Mana? Ini gitu? Ini kalau nggak salah, ini nggak tahu benar atau nggak ya. Pak Henry ini, Pak Henry yang dari Aceh kan? Oh iya benar. Benar nggak? Iya betul ya Pak. Karena di sini lagi banyak yang belajar, termasuk ada Pak Henry. Kalau benar ya, ini Pak Henry yang dari Aceh. Kalau ini tadi udah pulang itu udah pamit. Oh, Kayaknya di rumah kayaknya. Iya, pengen di rumah karena itu. Tapi intinya di sini lagi banyak yang dari luar kota, termasuk yang paling dulu ya ini ada Pak Henry dari Aceh. Catatannya mau berapa lama Pak? Sebisanya kan? Itu Wow. keren banget. Itu keren banget. Sangat-sangat saya apresiasi banget ya niat untuk belajarnya. Dan terbukti sih kalau niatnya emang bagus ya. Sampai dengan hari ini, kemarin lah baru 2 hari itu udah profit sekitar 200 ya. Udah ditarik. Itu udah bagus. Dan waktunya juga rapi banget, itu saya suka cara tradingnya. Oke, dari Pak Dipo katanya buy XAUSD TP. Oke, Pak Dipo punya buy di SAU, terus ada Mei, ada USD CAD-nya buy apa sell Bu? Coba. Kalau buy SAU sebenarnya udah kejawab ya tadi ya, karena untuk jangka panjangnya SAU itu masih naik gitu. Jadi 1810 TP-nya. Oh, TP-nya. Kemungkinan sih sekarang masih merah-merah ya, karena harga masih di situ-situ aja. Kecuali kalau dia Pak Dipo ini punya buy-nya tadi benar-benar di pucuk di sini, di bawah shadow. Harusnya sekarang udah running profit, tapi kalau baru-baru di sini kayaknya masih merah-merah. Cuman nggak usah khawatir, even dia turun pun kemungkinan turunnya cuman ke pivot doang kok. Jelek-jeleknya lah ke S1. Tapi kalau saya sih lebih yakin ke pivot ya, karena ini pas banget buat pivot dengan bekas resistennya dia. Iya, resisten. Itu bagus banget ini polanya. Jadi adapun mau sell ataupun buy itu sebenarnya nggak masalah. Nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Mau buy silahkan, mau sell silahkan. Saya nggak pernah bilang ketika ada yang konsultasi ke kita ya, kita nggak pernah salah posisinya, nggak pernah. Kita punya prinsip nggak pernah ada yang salah dalam posisi buy atau sell. Cuman masalahnya ada yang lebih duluan profit, ada yang floating dulu. Tapi nggak ada yang salah. Yang salah itu adalah open posisi tanpa analisa. Itu jelas salah. Itu jelas salah banget. Mau buy, mau sell, selama punya alasan, punya plan, punya analisa, itu nggak ada yang salah. Tuh. Jadi kesimpulannya Pak Dipo ya, buat buy XAUSD itu nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Tadi kan even misalkan kalau turun ini, kok nyambung ya, keren dong. Nah kayak gitu. Kan tadi ada probabilitasnya dia Naik, masih kalau naik ya. Iya, ngejar dulu R1 baru Coba dia. kita tengok ke kiri R1 pas dengan ada histori nggak yang di R1. Nah ada. Coba kasih garis deh, penasaran. R1, Iya, oh iya pas banget kan. Nah, pas banget. Pas banget. R1 itu pas banget sama resistennya dia. Kalau ini nggak dihitung ya, yang kayak yang bukan kayak yang sih kayak gunung sendiri ke atas. Ini false break, False break itu bukan hitungan ya. Kalau mau jadi resisten lebih baik yang bukan false break. Kenapa? Karena kalau kita lihat di temperan besarnya ini pasti Ini nggak valid gitu kalau misalnya dilihat. Cuman untuk R1-nya lebih valid dia normalnya di RSI itu nggak jadi hitungan gitu. tuh. Terus itu aja sih kalau untuk posisi buy nggak terlalu khawatir. Nah kayak gitu kan. Even misalkan tadi balik lagi dia ngejar dulu, pivonya akan turun. Nah. Udah, berarti kita bisa buy lagi nih di sini. Gitu. Kalau nggak ada trigger fundamental, kemungkinan sampai tutup market lagi hari ini sampai pergantian hari, kemungkinan kayak gini terus. Tuh. Kecuali nggak tahu tuh di kalender ekonomi apa. Padanya Sekarang apa ya? enggak ya? Saya malah nggak terlalu perhatiin hari ini. Di kalender ekonomi kita lihat dulu ya, takutnya ada trigger yang bisa memicu lonjakan harga. Hari Selasa
aman sih kalau kita lihat. Kita lewat, Mana? kita lewat. Terus ini 5 kan? 7 Nah. GMT7. GMT7 ya Allah. Nah, kalau nggak salah nggak ada. Oh ada ini apa sih Jackson Hole kemarin ada Pak Satya ya sempat ngobrol Oke. sama saya tadi. Oh, masa ini kuning-kuning. Ini kayaknya besoknya deh ada simposium Jackson Hole dan itu biasanya dampaknya ke market bisa lumayan. Tapi nggak tahu hari ini apa minggu ini. Saya malah nggak ngecek. Coba ini aja. Iya. Oh itu tuh tadi di bawah mana guys? Ini Bukan simposium Jackson Hole. Ada simposium Jackson Hole itu bisa buat bikin lonjakan harga juga, hati-hati ya teman-teman. Di bawah kayaknya. nah, Benar kan merah? oh ya. Dan Kamis juga. Dan saya nggak mau begadang ya. Lebih baik saya clear posisi sebelum jam 11 malam. Oh ini Di menarik hari banget Kamis. guys, menarik banget ini. Betul. Ini apa ini? Keren banget. Simposium Jackson Hole itu coba buka deh amplopnya. Amplopnya kita buka. Ini biasanya bikin lonjakan harganya lumayan sih, hampir sama kayak FOMC lagi lah. Nah, Economic Policy Symposium. Economic Policy Symposium artinya kebijakan ya, kebijakan ekonomi simposium, kebijakan ini di Wyoming dan ini rutin diadakan, setiap tahunnya juga selalu ada dan biasanya selalu menjadi ditunggu-tunggu juga sama para investor karena Ya benar. hasil dari itu kayak hampir kayak FOMC lagi. Iya, tadi terjawab nih, ini nyambung tadi sama judul kita, tapering. Ini masih Pasti, mengandungi. iya, betul sekali. Jadi hati-hati teman-teman pasang stop loss kalau mau aman. Kalau misalnya nggak mau pasang stop loss, gunakan lot kecil-kecil dulu deh. Betul. Kalau sistemnya trading jangan langsung boros amunisinya langsung hajar gede, kalau berbahaya. Terus kalau kita lihat di sini kan source-nya atau sumbernya kan Federal Reserve Bank of Kansas City, mana yang namanya Federal Reserve itu mah ya udah sangat memungkinkan bikin goyang market kalau dari Federal Reserve. Bagi ini di sininya currency-nya ya. Oh iya. Keren guys. Karena ini bukan satu ini aja. Jadi semua gitu. Nah, kalau kita lihat is attend by central bankers, finance minister, academics, banyak yang attend ke situ. Gitu. Banyak yang attend ke situ. Gitu. Jadi ya dampaknya hati-hati, bisa cukup lonjakan harga. Saran saya kalau misalnya belum ada posisi, kalau mau ada posisi sebelum jam 11 malam lah, hari Kamis ya. Hari Kamis jam 11 malam itu kalau bisa udah clear. Biar jong-jong. Ini jam berapa ya kok? Day one? Jadi itu Day long ya? all day. Kalau all day dan mata uang yang bikin lebih ngeri itu di currency dampaknya. Currency guys. Berarti ada itu nih. Oh iya. Entah di minggu ini coba bisa deh kembali. Entah di minggu ini apa minggu depannya. Ada di day 2 lagi. Udah gitu jam 9 malam hari Jumat ya. Iya Jumat yang jadi puncak kayaknya. Sabtunya masih ada. Sabtunya ini memungkinkan ada lagi yang namanya gap. Walaupun kemungkinan untuk mengulang waktu crash di gold kemarin itu kecil, tapi tetap aja kita harus aware, harus hati-hati ya gitu. Mau tanya, kalau mau belajar analisis pertama harus mulai dari mana? Dari awal. Dari awal. Dan kita udah punya silabusnya Pak, jadi jangan usah khawatir. Boleh datang langsung atau mau dicapri juga nggak apa-apa kayak gitu. Kayaknya Pak Diko ini nggak masuk kelas ini ya? Pak Diko nggak masuk kelas eksklusif di kelas. Kalau yang baru. Kalau masuk di kelas eksklusif Pak, pertama kelas itu tuh durasinya cuma 3 bulan, tapi pembelajarannya benar-benar teratur dari materi A sampai Z. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu materinya beda-beda. Gitu. Dan itu dibahas dari bulan pertama sampai bulan ketiga. Materinya lengkap banget, teratur banget dari A sampai Z, dan di akhir dapat bukunya. Kita lagi cetak percetakan untuk bukunya gitu.
dan itu benar-benar lengkap gitu, jadi nggak usah bingung, nggak akan bingung nanti belajarnya mulai dari mana, karena udah pasti dari nol, bukan dari belajar SNR lagi, tapi dari sejarah forex, Dari sejarah apa? Dari sejarah uang guys. lah. Iya. Sebelum ada forex, sejarah diciptakannya uang, dari mulai Bretton Woods segala macam itu dibahas, jadi nggak akan bingung mulainya dari mana. Sampai di akhir itu udah mulai praktek kayak price action, pattern, terus apa lagi ya, banyak ya Banyak yang banget. dibahas gitu. Kayak gitu Pak Dipo ya, untuk belajar analisis. Kalau untuk belajar fundamental, saya cuma bisa bilang baca-baca aja dulu berita-berita. Nanti juga akan nyambung sendirinya kok. Saya termasuk orang yang mempelajari fundamental secara otodidak soalnya. Itu Pak Dipo ya. Jadi itu di kelas eksklusif itu dibahas dari awal banget, jadi nggak akan bingung. Dan ini untuk saunya udah break, tapi belum break out ya. Nah, jadi kalau sekarang kita lihat potensinya lebih besar untuk ke R1 dulu. Gitu. Di R1 kalau yang belum ada posisi nih, di R1 baru sell. Tapi kalau udah terlanjur punya posisi, nanti sell lagi di R1 dengan catatan ini namanya lotnya dijaga. Money management tetap dijaga. Money management tetap. Tadi apa? Oke, terima kasih. Nah, soalnya besok ada rencana mau ke kantor BPS. Siap Pak Dipo, di mana sih Pak Dipo? Domisilinya jauhkah atau masih di daerah Bandung? Bandung. Oh, Bandung. Terus kenapa baru mau ke sini? Kirain saya daerah jauh gitu. So kesini aja Pak, buat teman siapapun itu, karena yang jauh-jauh pun mereka bela-belain nge-host di hotel atau stay pokoknya di Bandung selama beberapa waktu. Terus emang untuk belajar. Jadi sayang banget yang orang Bandung nggak dimanfaatin fasilitas edukasi kita, karena di luar sana tuh tadi ada sebuah lembaga atau komunitas atau apalah itu yang harganya sekarang udah hampir 100 juta loh. Betul. Benar ya? Betul. Adalah suatu entitas A gitu, Iya. kita katakan, dan itu Karena kita gak di-endorse gitu. karena kita nggak Jangan ada disebut gitu. masalahnya. Nanti ini. Takutnya kita promo gitu. Orang. Intinya dia kelasnya dulu kalau nggak salah sekitar 30 juta, dan tadi saya dengar katanya sekarang kelasnya belajar doang loh, itu bayarnya 80 juta untuk belajar doang. Sayang banget gitu. Kalau misalkan Kesini kan kita kesini itu udah cuma buat modal kan? Cuma jadi baik modal buat doang. doang kan kayak gitu. Lebih baik buat modal aja daripada kita bayar belajar. Di luaran tuh 20 juta, 30 juta untuk belajar trading forex, kursus atau privat apapun itu 20 jutaan tuh dibilangnya masih cukup murah, dan kita malah kasih gratis. Jadi silakan dengan manfaatkan aja ya. Seperti itu mungkin teman-teman. Sau berarti kita lihat kesimpulannya, dia ke pivotnya nggak akan sekarang, dia ngejar dulu R1. Jadi tapi untuk plannya tetap masih berpotensi untuk terjadi penurunan secara koreksi. Apakah nanti setelah di R1 atau misalkan sekarang, ini juga belum bisa ditentukan karena belum close candle, baru tumbuh candle ya. Bisa aja ini rejection di menit 30 dia berbalik ke bawah. Karena emas itu biasanya menit 30, 45 dan 50 bisa ngejarum. Baru menit berapa 19 mah masih belum bisa dikatakan ini candle bullish. Gitu, tapi plan saya tetap kalau misalkan mau ambil sell untuk short term masih bisa. Kalau mau untuk long termnya, mau untuk jangka panjangnya, teman-teman bisa entry buy di level yang cukup idealnya itu adalah 1795.6. Itu di level pivot, karena kemungkinan harga akan bouncing di situ, akan mantul di situ atau retrace di situ, dan membentuk low-nya di situ. Jadi itu adalah salah satu level entry buy kita yang memang cukup bagus saya lihat, karena selain itu harga pivot itu juga berpotensi terbentuk namanya itu RBS, resisten become support. Kalau teman-teman lihat awalnya kan ini resisten nih, dijebol di sini, dan sebenarnya udah di retest sih sebenarnya kalau kita lihat time frame kecil. Tapi kalau di H1 aja kelihatan ini ada shadow nih. Ini nge-retest sebenarnya. Kalau dia turun lagi ke sini, ini retest yang kedua, dan biasanya retest yang kedua itu akan lebih kuat, karena resisten atau support itu semakin sering diuji, semakin
kuat. Ya sama lah kayak kita ya, semakin sering diuji, semakin sering disakiti, ya Oh iya, kita semakin kuat. Ini sering diuji dalam kehidupan kita ya. Malah jadi curhat gitu. Tapi gitu, bener sih, support sih. Cuman kecuali kalau udah lewat dari 4 kali tes, biasanya ada kemungkinan besar di bawah. Ini tahu bener kan, mulai jarum, karena baru menit ke 19 ya. Itu aja mungkin teman-teman, ada yang mau ditanyakan lagi sebelum saya tutup? Silakan. Oh tadi kita terakhir punya. Bu Emma belum nih, Bu Mei. Emma apa nih? Mana sih tadi? Ucap Oh iya sih, boleh Oke, bisa kita lagi. buka ucapnya. Oh, menarik sekali guys. Ini yang PR yang paling ngeselin PR yang paling ngeselin. di USD CAD, kalau nggak pasang stop loss ke floating ditahan bisa 2 bulan. Karakter USD CAD itu dia kalau udah terbang atau terjun lupa pulang. Lupa pulang. Ini Bener-bener kayak gunung ini ya. Gunung Malabar. tapi kalau lihat di daily-nya tadi udah saya lihat juga ini buat watchlist Ini gitu. bagus tuh. Nah, ini kan udah shooting star banget mas. Iya benar. Ini udah ada dorongan. Kalau kita lihat ini kayak gini. Oke. Ini dulu kita ke. Nah, Ini bagus banget. Ini Pak. bagus Saya banget. nggak merhatiin malah. tadi sebenarnya mau di-share juga buat watchlist hari ini tapi udah keburu. Nggak keburu jangan lah ya. Iya. Tapi secara tren sebenarnya kalau di H1 itu sebenarnya udah mulai tren. Nah, kan. Ini itu pakai MACD Convergen ya. Convergent, divergent kalau itu. Divergent. Nah, kan udah divergent, jadi udah ada pola-pola kebalikan. Pas Stephen katanya mau masuk, nggak ada. Oh, Aduh, maaf ini. Oh iya siap. Nah, guys, cantik banget sebenarnya. udah masuk? Udah. Halo Pak Stephen, maaf ya ketutup notifnya. Ini dari tadi soalnya udah kita bahas ya. Ini ya Bu Mei ya. Untuk USD CAD ini potensinya masih untuk saya ini lebih best price buat opportunity Sekarang kita. kuat ya? Iya, seller kayak gitu kan. Nah pun harusnya lebih baiknya kita harus tunggu dulu dia ngayun dulu ke atas. Minimal kita bisa selalu di sini. Nah di sini. Walaupun kita lihat di sini saran-sarannya kuat, tapi basic paling dasar perdagangan jangan pernah dilupakan. Beli ketika harga rendah, jual ketika harga. Kalau kita jual di harga sekarang, kita jual di harga rendah. Nah, Resikonya tinggi. resikonya tinggi banget kalau buat kita langsung entry sell. Udah masuk Pak? Oh maaf Pak. Maaf ya Pak Stephen ya. Ketutup soalnya kita bacain chat di bawah. Ya itu Bu, untuk USD CAD apakah ada posisi Bu di USD CAD-nya? USD CAD, tapi kesimpulannya sih kuat turun ya. Masih kuat turun. Kuat turun, cuman ada kemungkinan dia koreksi dulu ke atas. Jadi yang lebih baiknya adalah kita tunggu dia ke atas dulu. Baru kita bisa masuk Cuman lagi sell. ke atasnya berarti di kisaran 1.27. 1.27201. Iya. Tuh, Itu untuk USD CAD. si CAD ya untuk selnya. Udah masuk. Oke, silakan teman-teman. Lebih seperti inilah bentuk outlook-nya. Yes. Ini enak banget. Karena USD CAD kalau udah trending itu dia lupa pulang. Jadi kalau kita salah posisi gitu kan, ke floating bisa berbulan-bulan walaupun resistnya nggak gede ya, tapi kesel nunggunya. Tapi kalau kita benar misalkan punya posisi sell, dapat sellnya dalam tren turun USD CAD, kebayang dong. Udah jaya banget. Bisa mantap ini. Misal valid gitu kan. Best price-nya 50. Ini Bagus. kurang lebih seperti ini untuk outlook USD CAD ya Bu Mei.
SCAD udah, Yes. udah, GU tadi sekarang belum TP ya? belum jadi masih di OP, masih di OP. Tapi ini pun potensinya kuat. Kalau kita lihat di sini ada trend line yang biru, harusnya dia bisa menjual ke sana sih. Oh ini tadi di garis ini. Tadi saya coba analisa Betul, harus, masuk banget. karena walaupun ini trennya turun, tapi koreksinya harusnya cukup dalam karena dua alasan sih. Yang pertama memang karena trend line ini lumayan jauh, terus kalaupun misalkan ngacu ke analisa yang lain, ini double bottom juga bisa disebut double bottom sebetulnya. Ini ya. Nah, kalau valid lebih ngeri, malah itu trend line bisa di break semua kalau double bottom ini di break. Ini posisinya ada potensi pola IHN itu di sini. Tadi udah dibahas juga sama Ustaz Sonia di kelas sebentar. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi lebih valid lagi kalau ini trend line ini nih di breakout. Oops. Nah, sebagai neckline ini di breakout ya udah auto nanjak lagi ke sini. Iya. Ini untuk outlook GBP USD guys. Tadi udah kita masuk juga ya, udah entry. Tapi kalau menurut saya, kalau ini kali double bottomnya itu bisa di break semua. Semua jadi ngeri lagi. Nah, ini Nah, double bottom ini nih. kalau ini valid ini seharusnya kesini. Ya, betul sekali. Kalau kita lihat track recordnya atau ya case sebelumnya, kalau double bottom itu atau double top itu lumayan ngeri ya, take profitnya pas Bagus. Jadi itu saya udah CP loss profit, alhamdulillah kalau udah close ya. Topnya dijaga ya. Sorry. Nah guys, kita saya kecilan banget ya. Biar nggak ngantuk gitu kan. Ada hiburan. Oke, udah 1 jam kita menemani Mas Syah. Iya benar ya. Udah kerasa ya Allah, alhamdulillah banget. Alhamdulillah, teman-teman, semoga apa yang kita sampaikan malam ini bisa menambah referensinya teman-teman, Betul bisa sekali. melengkapi analisanya teman-teman. Sekali lagi, jangan sungkan untuk bertanya. Dan kalau ada yang mau belajar lebih detail, saran saya masuk di kelas eksklusif karena itu benar-benar teratur banget oleh silabusnya. Nah, tinggal hubungi aja kalau belum masuk ya, coba lihat advisornya. advisornya. Karena nanti ada buku yang mana buku itu spesial banget karena ada foto kita bertiga. Nah, itu yang paling spesialnya ya. Enggak sih, enggak. Karena buku itu spesial, ya mungkin oke lah karena ada foto kita. Agak aneh dikit gitu bukunya. Tapi kalau teman-teman lihat buku-buku yang tentang forex, boleh dicek di buku-buku di pasaran. Kebanyakan itu storytelling. Menceritain doang si pengarang buku itu dari awal dia sukses sampai ke akhir. Nggak nyeritain tentang teknik jarang. Nah, buku kita itu nggak ada storytelling kayak gitu. Buku kita itu benar-benar pure. Even kita di situ nggak dikenal pun nggak masalah, gitu kan? Karena udah ada di cover depan. Kita nggak perlu itu. Kita langsung aja ke materi gitu. Awal terjadinya forex itu awalnya kenapa, gitu kan? Sistem forex itu seperti apa? Ada tempat belajar satu persatu semuanya lengkap banget. Orang yang sangat awam banget, gitu kan? Dikasih buku itu dan dia bisa pelajari, harusnya dia bisa paham. Oke, udah bisa make money gitu. Iya. Bukunya berarti 1 bulanan lagi ya kita kasihin ketika kelasnya batch pertama ini udah lulus. udah selesai dapat buku, dapat sertifikat penghargaan dari kita telah mengikuti edukasi kita dan profit insya Allah ya gitu. Betul, thanks buat Pak Mas ilmunya. Sama-sama. Pak tadi kita Pak sama Pak Stefanus. Enggak, kita yang minta maaf Pak. Harusnya udah masuk. Oh ini berarti bonus nih. Terakhir Master katanya XOUSD gimana sekarang, apa bisa mulai bulan? Kalau untuk XAU USD sekarang jangan dulu ya, karena udah di atas. Soalnya Jangan dulu dulu. dong. Jangan, saya malah nggak nyadar. Masih tarik dulu. Tadi yang saya katakan bahwa tadi itu baru menit 18 ketika dia naik ya. Masih bisa berpotensi untuk rejection dan beli shadow kembali. Jangan dulu deh. Saran level entry buy tadi kita udah kasih mappingnya ya. Iya.
Tadi bukan Oh, saya iya. hapus. Udah saya kehapus Tapi tadi. gampang sih analisanya, tinggal pasangin pivot Aja. terus di pivot point ini bertepatan banget sama RB. Jadi kalau mau buy di sini ya 1795.92 disitulah. Best price for entry buy-nya tuh di 1795. Seperti itu. Sepatu saya hilang satu. Oke, sorry ini. Oke, seperti itu. Oke, mungkin Nanti kita Kelas ya? lanjut di kelas ya. ya Kita masih ada kelas di depan, mohon maaf nih. Masih panjang perjalanan. Kita buru-buru banget ya. Buru-buru banget kan? Oh enggak. Pasal oke, sama-sama semuanya intinya seperti itu. Tentang buku informasi juga sudah kita sampaikan ya. Dimanapun dan seperti apapun kondisinya, kami doakan teman-teman dalam keadaan yang sehat. Amin, amin, Dan yang amin. terpenting. Seperti itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Saya Syam. Nah, saya Widi. Never stop Stop learning and stay profit. profit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Waktu itu juga nggak pencet yang meetingnya.